Tibien itu katanya penjelasan di adab etika, dalam menjelaskan etika hamalatil Quran, orang-orang ya. Hamalah itu kata hamil, yang membawa, menghafal Quran. Meskipun enggak 30 juz, Fatihah dong hafalnya, ada adab. Ntar ada lagi kitab yang kedua namanya Fathul Karim Al-Mannan. Jadi kita cek komik nih, ada 2 kitab kandungannya. Imam Nawawi karangannya itu ya memerlukan umur 200 tahun. Tapi beliau hanya 45. Usianya 45 tahun. Tapi dapat menuntaskan karya-karyanya ukuran umur normal 200 tahun. Keramatnya Nawawi. Nawawi karangannya top semua teman. Paling kecil tuh tipis ada namanya kitab Arba'in hadis Imam Nawawi. Naikin dikit Riyadus Shalihin, hebat juga. Ada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ada lagi kitab At-Tibyan ini. Kitabnya bagus-bagus semua Imam Nawawi. Santri nggak apa megang aja, nggak dicoret ya. Betul. Besok santri baru beli. Besok kenapa ada siap adil ya? Nggak tahu. Pegang. Masih ada nggak itu? Stop. Ada bro. Pegang aja, ntar jangan dicoret tapi. Bagian ke santri. Ini kitab At-Tibyan, semua Imam Nawawi karangannya hampir sekitar 800 tahun. 8 tahunan. Imam Nawawi sampai sekarang. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ya kita ini ulama kita Indonesia, ulama Nusantara. Namanya Muhammad Nawawi. Kalau kitab ini namanya Syekh Syaraf. Namanya Syaraf. Kalau gelarnya ya namanya Muhyiddin. Nama asli Yahya. Kalau nama kunyah Abu Zakaria. Enggak mesti punya anak Zakaria, enggak. Tapi itu punya anak Zakaria, bukan bapaknya Zakaria, enggak. Abu Zakaria itu termasuk kunyah aja. Imam Ghazali kan gelarnya Abu Hamid, berarti bukan punya namanya Hamid, enggak itu. Nah kita langsung tuju aja, halaman 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dan dengan Allah nasta'in, kita minta pertolongan. Kita minta tolong khusus sama Allah. Jangan suka curhat-curhat sama orang. Nabi pernah masuk ke masjid. Salah seorang sahabat namanya Abi Umamah ada di dalam masjid bukan pada waktu sholat. Nabi tanya, Abu Umamah ngapain kamu bukan waktu sholat di masjid? Saya lagi ngadu sama Allah. Hidup saya banyak utang, Oh, sahabat cerdas ya. Lilit utang bukan lari yang orang kaya, lari sama Allah ke masjid bukan pada waktu sholat. Makanya sampai Nabi ajar ini ada doa top buat bayar utang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal daini wa ghadir rijal. Gola bertidain untuk lilit utang. Kasih video ke Nabi. Oh, baca geder sama dia. Nah, ini bukan larinya orang kaya, larinya ke Allah tuh. Sahabat Abu Umamah ya. Itu ngajar kita. Wabihi nasta'in. Tolong sama Allah. Jadi apa-apa kita minta tolong sama Allah aja. Itu saatnya. Baru kita tahu mana ini baca ini. Semuanya urusan apa aja kita.
Kalau mau orang bagaimana? Kalau mau orang mau zahirnya aja, hatinya tetap kuatnya mau. Udah minta tolong sama Allah, udah boleh kita minta tolong sama orang, nggak apa-apa. Zahiran ya, nggak dia juga udah mau Allah. Kalau Syekhul Faqih berkata, guru besar ya, kalau Syekh itu guru besar. Kalau Al-Faqih itu ahli fikih ya. Karena beliau punya kitab namanya Al-Majmu', syarah daripada kitab Muhadzab 25 jilid gitu. Imam Nawawi itu orang. Makanya kita nanti Imam Nawawi ketika ngarang kitab Majmu' itu dia bisa jadi 9. Dia jadi 9 orang. Untuk mengejar target kitab itu sudah selesai dalam hitungan berapa bulan itu. Benar kan? Bahkan pernah ketika dia sedang menulis mati lampu, tangannya menyala keneo. Itu keramat Imam Nawawi. Termasuk wali abdal ya, karena satu orang bisa melahirkan 9. Kalau di Mesir ada namanya Imam Syarbini. Kalau Imam Syarbini dia termasuk wali abdal. 11 dia. Bisa 11 dia. 11 diri dia. Ya, dia kalau khutbah Jumat 11 tempat, dia semua asli. Makanya dikenal dengan Khatib Syarbini. Iya, Khatib Syarbini. Karena dia emang tukang khutbah 11 tempat gitu. Wali abdal ya. Abdal. Nawawi termasuk ya. Al-Faqih, ahli. Al-Imam, seorang imam ya. Di dalam ilmu hadis imam, dalam ilmu fikih imam, di dalam ilmu apa saja imam. Al-alim, sangat alim. Al-wari', orang yang apik, wara', orang yang kagak makan duit pemerintah aja. Wari, enggak makan pemerintah, enggak makan duit dari hasil agama. Wari. Az-zahid, orang yang zuhud sama dunia, makannya aja cuma satu suap makan, ntar minumnya di waktu sahur. Ya, kalau puasa gitu makan. Zahid. Ad-dhabit itu ya orang yang kuat catatannya. Dhabit, kuat catatan. Makanya di karangannya nggak ada yang murahan, ya karangan hebat semua. Dhabit, gelar mana ya? Syekhul Faqih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Wari, Az-Zahid, Ad-Dhabit, Al-Mutskin. Mutskin itu kata itskon, ihsan. Kalau dalam agama namanya ihsan, kalau dalam keilmuan namanya mutskin, itskon. Bacaan-bacanya mantep gitu ya, Al-Mutskin. Abu Zakaria ini ya, namanya kunyah. Namanya Yahya Muhyiddin bin Syaraf bin Hazami An-Nawawi rahimahullah. Ini mukadimah beliau nih. Alhamdulillah, semula segala puji bagi Allah Al-Karim. Karim itu dermawan, pemurah ya, banyak ngasihnya. Karim itu banyak ngasih, nggak ada kata pensil pun. Karim Allah. Al-Mannan banyak kasih karunia. Ya Hanan, ya Mannan ya. Mannan itu banyak kasih karunia. Kalau Hanan yang gak tegaan, kasihan aja sama makhluk. Hanan tuh kasihan aja. Kalau Mannan ngasih kan. Jadi tahu yang memiliki atau yang mempunyai ya keluasan, luas kepemilikannya, apa aja punya. Wal fadli, karunia ya, wal ihsan itu. Alladzi hadana lil iman, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk beriman. Kita bisa beriman ini ya, itu petunjuk dari Allah. Allah kasih ya, kita tahu beriman ya. Bukan boleh kita tuh iman.
Allah kasih hidayah, kasih hadiah buat kita. Betul, kita iman aja. Ya, bukan boleh kita tuh ya, iman Allah kasih hidayah. Wa faddala dinana, dan Allah kasih keunggulan, unggul dinana, agama kita ini yang dibuat lebih unggul ala sairatian, atas seluruh agama-agama yang lewat. Agama udah lewat tuh, agama yang dibawa Nabi Ibrahim, agama Bani Israel tuh, lama-lama agama-agama yang dibawa oleh Bani Israel, para nabi tetap di bawah. Agama kita yang dibawa Nabi Muhammad paling tinggi. Faddala wa manna alaina, dan Allah kasih karunia atas kita. Agamanya paling tinggi, udah gitu kita dikasih karunia. Bi irsalihi, dengan cara apa? Irsal, mengutusnya Allah ilaina, kepada kita. Kita diutus, dikirimin sama Allah kepada kita apa? Akram khalqi. Akram itu paling mulia makhluk Allah. Ini paling mulia makhluk Allah, kemana nih diutusnya? Kepada kita, bukan kepada Bani Israel, bukan kepada kaum Ad, bukan kepada kaum Samud, enggak, tapi kepada kita. Akram khalqi, paling mulianya makhluk alaihi, atas Allah Ta'ala. Wa afdolahu, paling afdol, paling istimewanya makhluk ladaihi, di sisi Allah. Itu karunia namanya. Karena kalau nyadar itu ya, nyadar lah kalau kita kasih karunia besar ya, agama kita paling tinggi, manusia yang bawahnya paling mulia. Buat kita itu ya. Nih, makanya kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, di antara nikmat setelah jadi orang Islam kita punya pemimpin Nabi Muhammad. Itu yang kagak bisa kebayang, mahal banget. Ya. Habibi, di Habib, kekasih Allah. Wa khalilih, khalil. Wa abdi, jadi hamba. Wa rasulih, Muhammad, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabihi, maka menghapus Allah bihi, dengan adanya Nabi Muhammad nih, ya, ibadatul awthan, akan menyembah patung-patung dihapus. Wa akramahu sallallahu bil Qur'an, Allah muliakan nih Nabi Muhammad sallallahu dengan Qur'an. Oh, nabinya mulia, kitabnya juga wah istimewa Qur'an. Al mu'jizat al mustamirrah, mujizat yang langgeng ini, itu Quran. Mujizat Quran tuh. Ya. Iya, mujizat Nabi Muhammad kan enggak belajar bahasa Arab. Nabi Muhammad enggak punya guru, tapi Quran ada di dadanya. Ini buku ini Quran. Mujizat yang langgeng yang ada saudara. Ala taqubil azman, di atas bergonta-gantinya masa. Ini bergonta-gantinya masa, tetap Quran masih ada terus sama kita. Jadi Quran yang dibaca sahabat ya Quran yang tadi kita baca, nggak ada perubahan. Itu mujizat kan, terawat ya, nggak ada perubahan, nggak ada kelebihan dari Quran. Meskipun ada ya beberapa gelintir manusia yang mengupayakan untuk membuat Quran palsu gitu, tetap aja ya yang asli tetap terjaga. Allati yatahadda bil insu wal jan bi ajmin. Pokoknya yang nyerah dah dengan seluruh itu mujizat Quran, manusia jin semuanya enggak bisa membantah, menyerah mereka. Kenapa? Firman Allah itu. Wah, bukan firman manusia, bukan perkataan manusia biasa. Firman Allah. Siapa yang bisa melawan? Enggak bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kamu masih ragu ini Quran dari Allah, coba kamu bikin Quran kayak Quran. Jangan sequran, satu surat aja. Wad'u syuhada'akum, undang tuh jagoan-jagoan sastra Arab, undang bikin. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar bisa, bikin. Tapi kata Allah,
fa illam taf'alu, kalau kamu nggak bisa lakukan itu, walan taf'alu, dan kagak akan bisa mampu kalian, fattaqun nar, takut sama neraka. Kalau nggak percaya itu Quran firman Allah, ancamannya neraka. Kamu udah takut? Iddat lil apa itu? Apa kan tuh? Masih baru lah pokoknya saya lupa. Iddat lil kafir, siapin. Wa afhama biha jami' ahli zaid wa tughyan, dan Allah membungkam itu. Allah bungkam itu dengan Quran itu, dengan mukjizat tadi, semua orang-orang ahli itu orang-orang, semua orang-orang yang tergelincir atau orang yang durhaka, orang-orang sesat, orang-orang durhaka, nggak bisa komen dia melawan Quran. Nah, dibungkam. Kenapa? Kalamullah nggak bisa. Makanya banyak orang pada masuk Islam ya pada saat itu. Kenapa? Ya karena mereka tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca, Nabi Muhammad nggak bisa tulis, karena bisa baca, guru nggak punya, tapi ke Quran ada. Nah ini mukjizat beneran ya Nabi. Nggak bisa komen itu orang-orangnya. Wa ja'alahu rabi'an di qulubi ahlil basair wal irfan, dan Allah jadikan tuh Quran punya rabi'an, ada kesejukan, nyaman, damai. Itu kalau jauh dari Quran rasa gelisah. Tapi orang-orang ahlullah itu kalau udah baca Quran rabi'an, dia menjadi robi itu damai, nyaman. Kepada siapa tuh Quran damai nyamannya? Kepada qulub, hati-hati ahlil basair. Oh, ahlil basair itu orang-orang yang hatinya bersih. Para wali ya, wal irfan, orang-orang ma'rifat, para wali. Orang baca Quran betah gitu. Kayak Sayyidina Utsman kan. Sayyidina Utsman baik 2 rakaat semalaman. Rakaat pertama hatam Quran. Pertama hatam Quran, rakaat kedua kurus 1000. Sayyidina Utsman, kita di sini ada ceritain nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in, nama-nama ulama yang menghatamkan Quran gila-gilaan. Ada yang sehari 4 kali, sehari 8 kali. Memang gitu. Jadi nyaman sama Quran. Dan kita kan baru baca Yasin ini dengan ngantuk. Karena bukan ahlul qulub. Bukan ahlul qulub gitu. Hati kita kotor ya. Kata Sayyidina Utsman, lau tahurat qulubuna, kalau hati kita memang beneran asli, tahur itu bersih hati kita, masyabihna minal Quran. Kita nggak akan ada kenyang-kenyangnya untuk baca lagi. Penasaran itu. Maknanya kan baru terus. Kan namanya Quranun Karim. Quran Karim itu Quran yang dermawan. Kita baca nih hari ini, besok kita baca lagi. Maknanya beda lagi tuh. Jadi memberikan jamuan-jamuan yang baru. Nggak ada yang angetan, nggak ada yang basi. Wah, Quran. Nah ini takut Pak Quraisy gitu kan. Kamu baca Quran hari ini, besok baca Quran, akan timbul mana baru. Besok baca timbul mana. Begitulah Quran. Makanya seandainya ditulis tuh mana-mana Quran dengan tinta-tinta dari air laut kering, Quran masih ada. Makanya Imam Syafi'i itu meskipun ahli fikih, kalau Ramadan dia udah fokus Quran aja. Imam Malik pakar hadis, tapi lempengan Ramadan stop baca Quran. Sampai diceritain tuh Imam Syafi'i 60 kali hatam. 60 kali hatam, bukan 6 kali, 60. Oh, ada sunnah Quran. Ya. Ahli hadis itu Imam Malik ya. Malik bin Anas kan, memiliki itu sebelum kita untuk membangkitkan buat ada kegemaran baca Quran. Kalau kata Mbah Arwani, ya gurunya guru saya itu Mbah Arwani, Abah Zain dulu pesantren di Mbah Arwani Kudus. Jadi orang nggak akan jadi soleh kalau nggak ada kecintaan baca Quran. Dan orang-orang soleh itu cinta baca Quran. Dia
Dimyati gimana? Baca Quran itu. Coba dengar itu. Waktu itu ngajian kiai belajar. Sekarang masih baca Quran udah malas banget ini. Udah tua lah, banyak halangan, udah tua, kesehatan terganggu, kekuatan juga melemah. Sehari cuma bisa 4 kali khatam. Sehari malas juga tuh. Sehari 4 kali khatam udah kita kaget. Saya punya guru tuh seminggu sekali khatam Quran. Punya guru itu seminggu sekali khatam Quran. Udah khatam Quran. Dia 4 kali khatam sehari. Itu udah masa tua-tua. Dulu waktu masa-masa muda dia 8 kali khatam, 4 kali siang, 4 kali malam. Udah Buya Dimyati gimana? Bu, ahli fikih, ahli hadis, ahli tak. Saya baca Quran. Kalau kita mau kotor hati kita, udah kita pengenin baca Quran, karena Ramadan udah khatam tuh, parah itu manusia, parah. Di manusia yang gagal Ramadan, manusia yang kagak khatam Quran, gagal. Ya, jangan girang lebaran girang asik lebaran. Ngapain Quran nggak khatam kok gitu? Aduh. Ayo kita kalau punya guru Quran ya yang bisa membangkitkan bersemangat pada kita. Harus ada. Masa kita 100 orang kita bacain rajin banget, orang fasik. Status Allah tuh di Quran tuh. Hudan linnas wa bayyinat minal huda. Petunjuk. Ya kan? Hudan linnas. Bimbang hidup, resah gelisah, apa namanya sebutnya keder. Ada Quran. Ya Allah. Ya. Apa itu? Fala yakhluqu ala kasratir wa taghayyur ahyan. Maka tidaklah rusak itu Quran di atas kebanyakannya taradud. Diulang. Wa taghayyur al ahyan, dan berubahnya waktu. Dari masa ke masa Quran enggak ada rusaknya. Begitu aja asli terjaga ya. Udah 1400 tahun. Enggak ada rusaknya. Enggak ada hilangnya, satu huruf pun ada. Wa yassaru lidzikri. Masyaallah. Ya Rabbi. Wa yassaru. Allah ini. Wa yassaru. Allah mudahkan. Yassar itu mudah. Hu akan Quran. Allah mudahkan tuh Quran lidzikri untuk dihafal. Cuman kita nggak mau aja. Kalau kita mau, wah, Quran itu. Nah, kita kan di TV malu kita kadang-kadang anak-anak kecil pada hafal Quran. Masa kita kagak? Emang kita nggak mau. Kalau kita mau, Allah di Quran udah bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh, pakai lam nih. Udah lam taukid pakai kod. Kalau santri, nah kalau santri itu di belakang paham tuh kod. Huruf apa tuh? Huruf tahqiq, bener nggak? Lamnya apa tuh? Lamnya mautiatul qasam namanya. Allah bersumpah, demi Allah nih, sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri untuk dihafal. Fahal min mudzakir? Ada nggak dari antara kalian yang mau menghafal? Enggak? Nanti kita kalau baca Quran tuh di juz berapa tuh kalau udah 27, 28, 29 itu ada diulang-ulang ya, Pak. Walaqad yassarna lidzikri fahal min mudzakir. Benar ya tuh, walaqad yassarna. Sampai 3 kali lebih kalau masalah. Iya. Akhir 28. 28. Iya 28 juga. Walaqad yassarna lidzikri. Kadang-kadang Yasinnya nggak hafal. Wayatul masih muter aja wayatul. Ada. Dulu guru saya begitu ngomel mulu saya. Jangan kita mulu hafalin Quran. Hafalin Quran. Gitu. Cuman kadung cinta sama kita, kurang cinta sama Quran. Kalau itu tarbiyah bener tuh. Tarbiyah apa? Sebab semua kitab itu berkhidmat sama Quran. Kayak sungai gitu, sungai yang manapun mengarahnya ke laut. Mau kitab nahu, kitab sorok, semuanya berkhidmat menuju Quran. Makanya kalau depan baca kitab, nggak depan baca Quran, dipertanyakan juga ilmunya. Wah, jangan-jangan mau nggak nafi nih. Masa kitab boleh dibacain, Quran nggak ada membaca gitu.
Nah, sini ya. Wa yassarahu, dan Allah mudahkan Al-Qur'an lidzikr untuk dihafal. Hatta istadharahu, sehingga istadharahu, sehingga menjadi terhafal tuh Quran. Itu terhafal. Kalau kita istadhar itu luar pala, zahir itu luar. Ya kan? Batin kan dalam. Nah, itu luar pala. Kalau mau Quran luar pala. Luar pala udah hafal. Bukan luar pala hilang semua di pala. Enggak ada yang masuk. Sigorul wildan, Masya Allah. Sigor itu kecil, sigor ya, kamar bayani sigor, sigor kecil, wildan bocah, atau bocah kecil banyak yang hafal. Kalau kita acara TV-TV nih, Ramadan banyak yang kecil. Karena mau ya Allah, tinggal kita mana kecil ya, mau 7 tahun, 9 tahun udah hafal Quran ya. Wa dhamina hifdhahu, dan Allah menjamin hifdhahu akan terjaganya Quran. Allah jamin sih Bang, Quran terus terjaga ya. Min tator tagayyur ilahi, daripada berbagai macam cara perubahan ilahi kepada Quran wal hadatsan dan kejadian. Meskipun memang banyak upaya-upaya untuk merubah Quran, tetap Allah jaga Quran. Wa huwa mahfuzun, dan Quran itu mahfuz, dijaga ya sama Allah ya. Makanya kalau Nawawi alhamdulillah, alhamdulillah. Imam Nawawi hafal Quran. Ya, kalau syarat jadi ulama udah hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran bukan ulama. Dulu begitu. Makanya kalau gelar al-hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis itu namanya al-hafidh. Kalau sekarang kan akhirnya buat hafal Quran, bukan hafal hadis. Berarti kalau orang gelar hafidh 100.000 hadis, iya 100.000 hadis hafal Quran, ya Qurannya wajib lagi lah. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu kalau orang hafal Quran, emang mestinya gitu. Jadi hafidh itu buat gelar orang yang hafal hadis. Kita kalau jarak ke Malang bukan al-hafidh, bukan hafal Quran. Wah, Habibullah hafal Quran ya, emang Pak? Itu al-hafidh? Bukan. Hafal 100.000 hadis. Bukan kalau kita baca mengajinya buat 100.000 lagi, 7 juta hadis ya. Gitu. Abdullah Balfaqi kan kutubus sita hafal semua. Bukhari hafal, Muslim hafal, Tirmidzi hafal, Sunan Abi Daud hafal, Ibnu Majah hafal, Nasa'i hafal, Ibnu Huzaimah hafal, Ibnu Hibban hafal, Mustatraf hafal. Belum hadis-hadis yang kagak di buku hadis, dari mata rantai sanad banyak hafal. Gitu ya. Quran, ya Quran mah ngomongin pasti hafal. Masa hadis hafal, Quran hafal gitu. Bihamdillah wa fadlih ya, mahtalafal malawan ya, berbedanya malawan itu siang malam malawan. Wa waffaqa lil i'tina bi ulumi, dan Allah juga kasih taufik, kasih pertolongan lil i'tina untuk memiliki rasa peduli atau perhatian bi ulumi, dengan ulum-ulum Quran. Oh, Allah kasih taufik tuh orang yang pengen memperdalami ulumul Quran. Oh, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, belajar ilmu balaghah, ilmu ma'ani, belajar ilmu badik, belajar ilmu bayan, belajar ilmu mantik, belajar usul fikih. Makanya itu Quran mah lu kalau suka semua ya, banyak banget pokoknya. Allah kasih taufik, ada orang yang ke situ concernnya. Siapa itu orangnya? Man istofahu, orang yang Allah pilih, istofa Mustafa ya. Yang Allah pilih mereka mah min ahli hadki wal itqan, dari orang-orang yang cerdas, wal itqan, dan orang-orang mantap. Orang yang cerdas itu memperhembul Quran bahasa. Ini ilmu yang udah apa namanya? Udah apa ya, usang apa namanya? Kalau ditinggal orang udah kagak ada yang masuk wilayah situ. Udah kagak.
Zaman sekarang udah parah, jangankan memahami ulumul Quran, baca Quran udah kagak bisa sekarang. Itu kan dahsyat manusia. Manusia kalau pengen kagak bisa baca Quran, dahsyat itu manusia. Kenapa? Sebab Quran itu lautan samudra yang paling terdalam. Ada ulumul, ada ilmu di situ. Ahli Quran ya. Iya. Aduh, kita berarti ya kita mau nggak apa-apa aja, ilmu awam kita. Oh, mau Quran aja setahun dua kali nggak hatam. Setahun nggak dua kali hatam kita Quran. Kan kebangetan itu kata Imam Abu Hanifah, haknya Quran itu katanya setahun dua kali hatam itu haknya Quran. Jadi kalau besok kita di hari kiamat, dalam hidup kita setahun dua kali hatam, Quran nggak berdebat. Tapi kalau setahun kita nggak dua kali hatam Quran, Quran debat kita besok. Mendebat gitu. Makanya kalau bisa Ramadan 2 kali hatam. Biar 11 bulan takut lalai kita. 11 bulan kadang-kadang kagak hatam sekali tuh. Udah baca udah bikin ancang gitu, lupa lagu 3 bulan lupa. Atau udah Ramadan lagi aja. Aduh, lupa lagi. Jadi kalau ngaji begini kayaknya nggak hatam nih jelas ini. Terjemah aja kali ya. Terjemah aja nonton bahasa dikupas itu kalau dikupas di pretel nantu kalimatnya nggak hatam kayak ini. Sebel banget ya. Bikin aja dulu. Hah? Awal-awal aja. Iya. Apa-apa. Fajama'u fiha, maka mereka mengumpulkan fiha di dalam ulumul Quran min kulli fannin, dari tiap-tiap pan materi ya, materi ilmu. Dilahirlah dari Quran ilmu fikih, lahir dari Quran ilmu tasawuf, lahir dari Quran ilmu itu dari mana? Boleh gak dari Quran tuh kayak Imam Syafi'i ya melahirkan ilmu fikih itu dari mana? Dari Quran. Gitu. Bukan terjemah. Terjemah cuma perbedaan bahasa. Ini ma'ani Quran, makna Quran. Mayan syarul sudra al-ikan, supaya daripada ilmu ya, maksud ilmu yang dapat membuat nyaman, lapang. Lalu pada ilmu apa dada orang-orang ikon, orang-orang yang memiliki keyakinan, al-ilman yang orang beriman. Makanya kata Imam Nawawi, Ahmadu, aku memuji Allah ala dzalik al Quran. Untuk wagarit lain Quran. Min yamin, daripada nikmat-nikmat ala tiratuso yang kagak dihitung ya. Waduh, nikmat Allah enggak dihitung dah. Quran aja udah nikmat. Makanya dalam surat Kahfi itu kita baca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Pakai alhamdulillah apa? Nikmat besar. Karena nanti di dalam surat Kahfi ini banyak berbagai macam fitnah di situ. Ya, fitnah-fitnah tentang kerajaan, tentang pemerintahan. Tapi kalau kita berpegang sama Quran selamat. Kayak siapa? Isa Ashabul Kahfi. Dia menghindar jaga jarak sama pemerintahan. Jaga jarak pemerintahan kenapa? Untuk mengamankan keagamaan mereka, iman mereka. Sama kita juga. Nah, selamat dari pemerintahan, jangan sampai kita terjerumus ke situ. Ada yang cerita tentang hal-hal apa itu, tentang dua orang bersaudara yang bercocok tanam, ya kan? Yang bersama Quran selamat, yang enggak terpedaya. Nah itu banyak cerita tentang kerajaan, tentang pertanian, nah seperti banyak dalam Kahfi itu jawabannya apa. Ya, kemudian lagi wa khususan ala nikmatil iman, khususnya nikmat wah, nah tuh nikmat iman tuh jangan diabaikan. Kalau bisa tiap habis sembahyang ucapin alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Udah dapat tuh kalau gitu. Udah dapat tuh. Kita kalau ke Syaikh Marbu tuh tiap 5 waktu sholat Syaikh Marbu sama Santerti baca itu alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Dalam puji bagi Allah Ta'ala nikmat iman Islam ya, dan itu nikmat paling besar. Cukuplah nikmat itu nikmatnya Allah beri.
Wa asalu al-minnah, dan aku meminta kepada Allah al-minnah, akan karunia alayya atasku. Wala saya ahbabi, dan di atas semua para kekasihku. Wala saya dan semua orang-orang Islam. Birridwan, dengan mendapatkan ridho Allah. Ada satu yang aku minta buat diriku, kekasihku, orang Islam, semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih ridho. Terima ridho Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muhassalatan lil ghufran. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tunggal Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Syahadat dengan persaksian yang menghasilkan bagi ampunan. Kalimat syahadat bisa ngampunin dosa. La ilaha illallah. Dalam kitab Tanggul Kaul itu salahnya, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia panjangin la-nya 4.000 ya, dosa besar, runtuh. Illallah ya. Munkitatan sahibah niran, dan lagi menyelamatkan sahibah, orang yang punya la ilaha illallah. Allah selamatin dari mana? Minan niran, dari neraka. Musatan ila suknal jinan, dan menyampaikan kepada si sahib tadi, pemilik la ilaha illallah, kepada tinggal di surga. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abdul itu hamba Allah wa rasul Allah, ad-da'i ilal iman, ngajaknya kemana? Iman kepada Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa azama ma ta'aqabal jadidan, selagi silih bergantinya al-jadidan. Apa jadid? Hah? Itu kan jadid baru ya. Tasnya 2 baru, baru siang malam. Siang malam nih baru semua. Ini malam ini nih, malam Sabtu. Bukan malam yang kemarin, malam baru pergi ke laut. Udah bawa deh amalan kita apa aja kemarin-kemarin terawih. Bawa. Mari baca Quran, bawa udah. Apa yang kita bawa ke yang mana kita kerjain tuh diangkut malam. Tadi siang kita kerjain apaan? Ini udah diangkut. Ini sekarang malam baru nih. Besok siang baru. Bukan itu juga, beda Allah ciptain. Jadidan namanya. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala manna ala dzil ummati, telah memberi karunia atas ini umat. Zadallahu syarafan, semoga Allah tambahkan kemuliaan buat umat. Amin. Tambahin ya. Apa Allah kasih anugerah atas umat ini? Bidin, dengan agama alladzi irtadha, yang Allah pasti ridho, yaitu dinal Islam. Wa raditu lakumul Islam di itu kita udah kagetkan. Makanya ada orang badannya gemukot montok orang Islam. Lu jadi orang ngapa montok banget sih? Bagaimana dongnya montok? Orang gua dikaji jadi orang Islam, gua senang banget. Ini senangnya bukan karena banyak makan, bukan karena jadi orang Islam, badannya senang aja gitu. Ya, apa disebutnya namanya? Ya, happy aja orangnya. Orangnya happy aja, enak kan? Ya, senang jadi orang Islam. Mananya karunia. Jangan jadi orang Islam lemas banget. Awalnya kurang ini. Justru Islam itu nikmat besar. Apa dilupain? Senang ya, senang. Jangan begini. Gue jadi orang Islam ada perkembangan gitu. Ada perkembangan. Itu justru Islam udah nikmat besar. Kamu mau berkembang bagaimana? Aku jadi orang Islam begini aja, gak ada kemajuannya. Gue jadi orang Islam, ngaji ongkong, ngaji terus ya. Kagak ada perkembangan, mengaji gue. Kagak ada perkembangan dari sini. Emang mau mencari ekonomi? Ini waktu besar Islam. Allah. Kemudian wa arsala ilaiha. Yang kedua nih, Allah utus kepada ini umat Muhammadan. Akan Nabi Muhammad khairul anam, sebaik-baik manusia. Alaihi minhu, atas Nabi Muhammad minhu, dari Allah. Apa itu? Afdhalus shalah, paling mulianya sholawat.